Yang kayak Del Piero ngomong kan. Iya betul. Kayak Del Piero ngomong, ini kayak bukan bukan pemain yang lagi paham gitu gimana mengenakan seragam Juve. Nah, itu tuh yang jadi problemnya, dan pelatihnya sendiri juga kebingungan seperti apa mau bikin pemain ini karena dari pertandingan ke pertandingan juga game plan-nya Mota juga nggak terlalu jelas ya. Pemilihan Iya pemainnya itu, juga itu, sering itu. berubah-berubah gitu. Betul, betul. Starting elevennya ini. Hola Tifosi dimanapun kalian berada, welcome back to Pinball, sebuah program di YouTube yang membahas sepak bola dunia, khususnya liga kesayangan kita semua yaitu Serie A Liga Italia. Dan sebelumnya gue mohon maaf kita kembali Zoom dulu sebentar karena susah ketemu waktunya buat rame-rame teman-teman Pinball untuk bisa tag lagi di studio. Mungkin minggu depan kita akan tag kalau yang punya studio belum pulang kampung ya atau nggak mudik. Oke, kali ini gue bersama dengan tentunya saja Reza, Sang fans fans Roma. Roma ya, Ya, Roma. Roma, Roma. Dan Roma. rencananya juga mungkin Bang Bustan dan Aldi akan join, tapi karena di sini ketika kami tag sudah terlalu malam, kita akan mulai terlebih dahulu dan nanti mereka akan bergabung bersama kita. Jadi karena kami baru berdua, gue akan bahas eh, Milan melawan Como dulu yang dengan susah payah tapi masih sesuai dengan prediksi, masih sesuai dengan apa yang terbayang di benak gue ketika membahas preview matchnya karena Milan kondisinya lagi acak-acakan ya dan Como juga selalu menjadi tim yang sangat berbahaya terutama buat tim-tim besar. Syukurnya alhamdulillah Milan berhasil menang 2-1. Lagi-lagi comeback terus. Gua heran suka banget sama kejebolan duluan dan ini Milan menatap demi match sih kalau gue bilang mereka satu step berusaha mengais poin setelah kekalahan beruntun sebelumnya. Jadi hasil yang sangat disyukuri untuk menuju Milan ke zona Eropa. Tapi dilihat dari match kemarin, Milan masih tetap kesulitan untuk melawan tim yang bermain baik. Jadi maksudnya nggak perlu tim ini tim besar seperti Madrid. Jadi kayak Como, kayak Parma, asal mereka bermain baik, Milannya yang jadi ngaco sendiri gitu. Iya, Milan Milan gak tahu kenapa kayak selalu buntu di 30 Betul. menit awal, 45 menit bahkan. Itu Milan tuh gue ngeliatnya selalu buntu sih, Bang. Dan dikasihkan nyerang ketika dua apa tuh fullbacknya itu overlap. Disitulah lawannya selalu bisa memanfaatkan kalau gue lihat. Jadinya di belakang kan either sisa dua atau kadang sisa tiga di mana posisinya lagi serangan balik cepet gitu kan. Nah, golnya golnya Como juga kejadiannya itu tuh kalau gue lihat emang dari serangan balik juga kan. Si Dakunya itu, si Dakunya bisa memanfaatkan celah operan terobosan gitu, Bola dan ya ya sempat rebound juga kan. ya rebound juga. Maksudnya dari transisi lah, walaupun nggak telak bener-bener serangan balik saat itu kalau gue nggak salah inget. Sorry. Ya, dan Conceição mencoba pergerakan baru, mencoba transisi baru di mana waktu itu kan sempat gue mention kalau mungkin Conceição akan bermain dengan tiga back. Ternyata di atas kertas formasi yang dia taruh itu memang tidak tiga back, tetapi ketika Empat, iya. berjalannya permainan itu sering banget salah satu dari DM antara Bondo ataupun Renders itu turun ke bawah menjadi tiga back. Dan ini juga faktor yang ketika Renders bermain di posisi itu kurangnya serangan ke depan yang ketika kemudian diisi sama siapa sih kalau salah Fofana dimasukin lagi kan ini kita kelamaan sih tagnya jadi lupa gue itu Musa, nggak salah tuh Musa. iya si anak kacau itu diganti kan baru kemudian Milan bisa bermain lebih hidup dan Rangers bisa kembali menyelamatkan AC Milan Iya, kalau nggak salah, dan Musa sama si Yusuf Fofana main bareng deh bang. Ada. Jadinya si kalau itu gue ini tagnya kelamaan sih bener. Gue jadi agak lupa. Jadinya Renders lebih nyaman main ke depan gitu. Terus juga Pulisic menurut gue juga cukup ini ya. Dia kan sempat sempat cedera terus kemarin. Nah sekarang kayaknya udah mulai on lagi tuh. Udah mulai nyetel lagi permainannya. Alhamdulillahnya nggak turun mm, sih. Jadi berasa sih Reinders sama Pulisic ini yang saat ini ngegendong Milan. Bahkan ada di grup WhatsApp kita
ada ceng-cengan tuh Milan kalau misalnya nggak ada Rangers atau dan Pulisic itu mungkin lagi berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Udah degradasi. Iya, Iya, iya. kocak banget. Dan ya Bisa jadi. Musanya ditarik keluar, Mm. diganti sama Joe Felix, Fofananya masuk. Oh Jadi iya, di situ tuh Fofana yang masuk. Ya di situ, ya benar. Fofana menjadi DM, jadi si Rendersnya didorong jadi IMF kan. Tapi satu yang sangat gue sayangkan itu Jimenez saya kurang banget dikasih bola. Gue nggak tahu apakah ada sentimen antara pemain-pemain ini. Gue ngeliat sih dia jarang banget suplai dari belakang, yang itu sangat disayangkan punya Betul, striker kayak gitu. betul. Itu mungkin harus dicari lagi eh flow bolanya. Benar. Dan permasalahannya Milan sih kalau gue bilang emang entah Conceição-nya ini juga miskin taktik atau gimana atau memang gue selalu ngeliat tuh Conceição tuh frustasi banget bang di babak pertama tuh udah beberapa pertandingan ini 4 pertandingan 5 pertandingan bahkan dia selalu frustasi dengan anak-anak asuhnya sendiri gitu karena kalau gue lihat 4-2-3-1 ini adalah formasi yang nyaman dimainkan sama Milan. Pemain-pemain veteran Milan juga yang udah terbiasa banget main pakai skema ini. Pioli juga kan suka Iya, mainin taktik ini. betul. Tapi kayak eksekusinya mereka itu nggak yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Chance ada, peluang terbangun. Menurut gue bener juga tugas pelatih ya udah ngebangun chance-nya. Tapi eksekusi di lapangannya ya tetap dari pemainnya sendiri. Nah itu yang sering sering banget buntu gitu maksudnya. Leo kalaupun nusuk juga cutbacknya asal gitu maksudnya timingnya juga ketika dia udah terlalu dekat udah terlalu jauh dan Jimenez atau siapapun yang lari nggak ngejar. Jadi kayak gitu sih. Nggak kekejar maksudnya bukan bukan nggak ngejar. Jadi itu sih Milan. Semoga cepet sembuh lah ya. Maksudnya biar bisa kayak Roma gitu maksudnya ya kan Bang. Yang Berarti main pelatih baru menang. dong. Eh Milan tuh butuh pelatih Itali. Kayaknya emang kutukan pelatih di luar Itali ini tuh masih kental buat Milan Bang. Sama kayak Milan nggak cocok sama. Ini kalau superstitious ya gitu ya. Milan tuh kayak nggak cocok sama pemain Argentina. Tapi cocoknya sama pemain Brazil. Begitupun dengan pelatih kayak Mm-mm. kalau lu pelatih di luar Itali ya itu sulit kayaknya untuk Milan bisa bangkit gitu. Kayaknya emang pelatihnya harus dari Itali atau emang yang eh, lahir dan besarnya tuh di Itali gitu. Maksudnya kayak Jaja Mihajlovic gitu kan. Kayak Sinisa Mihajlovic atau siapapun lah Iya, tapi gitu. udah nggak ada dong. Dan Iya, waktu itu ya. juga kurang kurang berhasil juga di Milan. Iya, Ya iya. bergeser ke isu di luar lapangan kan supporter juga sudah mulai menggaungkan Ibra out ya, karena si Cardinale juga sudah memberikan ultimatum kalau karena kemarin kan marak pemilihan dirtek dan pelatih itu kan masing-masing direktur punya pilihan sendiri kan. Ya, Betul. terus Cardinale ngasih kata-kata di media kalau yang berhak itu ya Furlani seorang yang memilih Dirtek dan pelatih ini. Nah, berarti kan dia menilkan peranan Ibra di situ. Jadi Kurvasut punya ada pondasi nih buat ya udah Ibra lu mending out aja sekalian. Iya, Walaupun Furlani juga belum tentu belum tentu. sempurna untuk Milan, iya. Tapi Dan gue masih namanya manajemen ya butuh juga Bang ada otoritas untuk satu orang ini gitu biar nggak terlalu banyak kepala gitu. Ya gue setuju sih untuk baik ataupun buruknya belakangan lah, tapi paling nggak prosesnya bener dulu aja gitu. Itu sih kalau iya. menurut gue. Dan gue membocorkan pendapatnya Bang Bots kemarin ketika bukber ya. Oh ya by the way, thank you teman-teman yang udah datang kemarin. Jadi Bang Bots Yoi. kemarin sempat ngomong kalau dia lebih pengen Milan tuh benar-benar nggak lolos ke Eropa sehingga si manajemen ini semuanya keluar. Kalau gue cuma dari sisi emosionalnya aja sih, gue nggak kuat ngelihat Milan tuh nggak bermain di Eropa. Jadi Iya, ya ada benernya juga pendapat dia, caranya supaya manajemen out ya bikin Milan seancur-ancurnya gitu. iya tapi ya as a fans mungkin lu sedih gitu Bang ya kalau Milan yang nggak main di Eropa gitu kan. Sama lah seperti saya sedih Roma tersingkir eh, di UEFA Europa League ya. Jadinya fans Inter juga jadi makin merajalela nih ya kan bahwa mereka membuktikan omongannya bahwa ya memang Inter satu-satunya penggendong Yang koefisien Italia gendong. di Iya. Eropa gitu kan. Ya ya bener aja lah maksudnya. Roma ternyata ini Hummelsnya blunder gitu. Ini langsung kita masuk ke Roma aja Bang ya. Bener-bener. Ya, ya Hummelsnya blunder maksudnya itu baru menit 10 di mana dia juga ngelakuin kesalahan. Ini sedikit gue bahas ya. Dia ngelakuin kesalahan, sebenarnya dia bisa kejar aja seperti biasa atau ya udah biarin aja gol toh masih menit 10 gitu kan, Bang. Tapi dia malah Hmm. melakukan sesuatu yang agak agak ngeforce gitu, agak memaksa untuk dia ngambil bolanya. Jadilah itu pelanggaran kartu merah. Tapi gue respect sama
Tapi gue respect sama Hummels di mana dia di situ langsung minta maaf secara terbuka di sosial medianya bahwa ya gue minta maaf gitu ini ngeganggu impian Roma untuk melaju lebih jauh di UEFA Europa League. Gue ngerasa bertanggung jawab dan ya gue minta ya maksudnya kurang lebih gitu kan ya gue tetap minta support kalian lah untuk Romanya gitu. Nah itu menurut gue eh, salah satu ini ya, jiwa kesatria lah dari seorang Matt Hummels, mental juara juga ya, dia juga nggak mau lari atau ngeles-ngeles atau bersembunyi gitu dari kesalahannya, memang itu kesalahan Iya, dia, iya. tapi gue pun sebagai orang yang suka olahraga dan masih berolahraga dan masih bermain lomba-lombaan lah kadang-kadang. Ya, it happens lah. Shit happens gitu. Sometimes emang painful untuk dilihat kita sebagai fans, tapi ya memang ya kita manusia gitu kan. Bisa aja salah gitu, Hmm. bisa aja ke bawa adrenalin gitu kan, ke bawa keyakinan kita sendiri di mana kayaknya ini bisa nih, kayaknya gue dapat nih. Ya udah, itulah kayak gitu. Nah, tapi mentalitas mentalitas Matt Hummels ini sepertinya juga menular gitu kan. Jadinya pemain-pemain Roma yang lain juga memiliki jiwa kesatria di mana pemain-pemain Roma ini masih menunjukkan tanda-tanda penghijauan masih dilanjutkan ya, reboisasinya ini ya, hijau 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 formnya. Dark Magicnya Ranieri masih bekerja di mana kemarin lawan Cagliari menang, pelatihnya Davide Nicola yang menurut gua Davide Nicola ini selalu punya kesempatan untuk merepotkan, dan juga Ranieri mungkin juga punya soft spot terhadap Cagliari di mana Cagliari diselamatkan oleh Ranieri kan sebelumnya. Kalau Hmm. gua analisa sedikit dari permainannya Bang, jadi kemarin lawan Cagliari itu sebetulnya taktiknya Davide Nicole ini nih emang ngandelin counter attack banget gitu. Kalau gue ngeliat dari susunan pemainnya, gue lupa 5-4 eh li, em, Cagliari-nya pakai satu striker doang pakai sih memang. satu striker doang, tapi di belakangnya juga ada satu pemain yang ini apa tuh namanya, yang emang dia ditaruh asimetris, si Si Nicolas Viola, Viola, Viola. Ya. Nicolas Viola ditaruhnya asimetris, di mana dia juga jadi ngecover cukup banyak lini tengahnya. Nah itu untuk dia juga dapat bola-bola terobosan dan robos ke Piccoli juga gitu kan. Nah itu kalau gue lihat cukup cukup berhasil, maksudnya berhasil untuk itu terlihat gitu. Niatnya Davide Nicola itu terlihat gitu. Tapi sayangnya pemain-pemain Roma ini cukup disiplin. Nah, apa yang membedakan Milan dengan Roma kalau gue lihat, Bang? Ketika dia ngelawan tim kecil yang mengandalkan counter attack gitu, tim kecil yang mengandalkan counter attack. Jadi kalau gue lihat Roma ini sayap-sayapnya itu disiplin. Jadi ketika ada satu yang overload, back apa tuh di sisi satunya lagi nggak ngelakuin overload, tapi dia siap ngecover gitu. Jadi dia nggak terlalu tinggi Hmm. naiknya. Nah kadang berbeda sama Milan yang mereka itu asik ngurung di depan. Ya memang itu eh, mungkin keinginannya Conceição juga gitu yang ngurung gitu. Jadinya backnya antara Theo misalnya sama Walker itu tuh naiknya cukup tinggi tuh di kanan sama kiri. Nah beda sama Roma yang ada yang stay di belakang. Nah itu kalau gue lihat jadinya ketika transisi Roma selalu punya extra man gitu. Jadi nggak ditinggal dua center backnya. Jadi selalu ada yang cover untuk jadi tiga back gitu ketika diserang balik. Jadi itu sih yang kalau gue lihat yang membedakan. Jadinya Roma juga sulit dibobol dan akhirnya bisa dapat satu gol dari Artem Dovbyk dari corner, ada kemelut dan point blank gitu dia shoot. Ya syukurlah untuk Artem Dovbyk, dia menjalankan tugasnya sebagai striker gitu ya, nggak banyak basa-basi, langsung aja tembak ke gawang dan itu emang jarak yang udah sulit banget untuk ditepis ya. 1-0 hasil yang layak Dan untuk Roma dan Saelemaekers mainnya bagus bang. benar. Dan tapi sih terutama efek mental yang tadi lu bilang ketika Hummels menunjukkan jiwa sportsmanship yang sangat bagus itu ini berimpact ke match Serie A-nya di mana kan sebenarnya jadwalnya padat banget. Dia baru main itu di Jumat kan karena UEL kan. Iya bener. Tapi Roma bisa tetap meneruskan tren positifnya menjadi tim yang menjadi tetap poin paling banyak di 2025 dan ini membuat Milan kerepotan buat berjuang masuk ke 4 ataupun 5 besar. Iya karena Roma yang sejauh ini menurut gua kandidat jadi kandidat yang lebih kuat gitu kalau ngelihat dari form. Roma bang, Benar. Roma Oke, kita gitu. geser ke match yang kemarin kita tonton sama-sama ketika bukber ya, Napoli, Iya, Venezia. jadi kita bisa bahas nih walaupun nggak ada fans ya Ya, kan. jadi Jadi Rangga dari nyerah tadi. iya dia nyerah habis sibuk ini dia, habis sibuk bekerja, udah pindah dari klien ke klien seperti ya. Jadi kita maklumi saja ya Bang ya. Eh Dan mungkin di situ sih pasti peran
utamanya ya Radu lah. Radu, oh ya, gue setuju. Radu mainnya bagus. Radu Yang agen ternyata dia Inter itu. udah dijual ya. Iya dia udah dijual, Iya. bukan bukan sekedar pinjaman lagi, tapi dia masih ingin membuktikan sepertinya ingin membantu Inter meraih Scudetto. Menurut Scudetto dan juga sepertinya Bang Jai bukan sepertinya sih kalau Bang Jai emang mainnya solid banget gitu ya. Mungkin dia juga ada caper-caper juga cita-citanya dia pengen main di Premier League tapi mungkin untuk mencapai cita-citanya dia juga butuh caper-caper untuk dapat tim yang lebih gede lagi di Italia gitu ya. Dan itu mainnya solid Iya. banget Bang Itzes Bang. Dia beberapa kali Iya. nyapu di babak kedua terutama kayak Politano ataupun Lukaku bahkan itu cukup di cover dengan baik oleh Itzes gitu kan. Radu mainnya luar biasa, dia udah sampai kejedot-jedot kebanting-banting, kagak kagak diganti kan. Dia tetap stay itu. Itu Tapi kan respect akhirnya sih. diganti. Akhirnya ya akhirnya emang akhirnya diganti ya? Bukannya dia Diganti enggak tahu. tapi nggak langsung, Bang. Dia Oh iya, nggak yang langsung habisnya dari dia kejadian kehajar itu. itu. Yang habis dia Heeh. kehajar dia nggak langsung ganti. Dia tetap main dulu tuh sambil nahan sakit kayaknya. Iya. Itu luar Cuma biasa match sih. match kemarin itu impactnya ke perburuan Scudetto kalau dari gue pribadi ya. Ini Mm-mm. udah di atas 70% sih Inter yang Scudetto sih, gue harus akuin itu. Iya, Karena dari sisa match dan juga selisih poin mereka itu akan sulit untuk Inter kepleset dan juga Napoli bisa meraih karena Milan juga ada kepentingan ketika besok habis jeda internasional kan Milan melawan Napoli ya oh lawan mohon Napoli maaf tanggal 31. Milan Heeh. pasti akan juga berusaha mati-matian karena ngejar posisi juga kan dan Ya benar. dengan di situ kalah aja kalau bedanya sama Inter yang menang terus di situ aja Napoli bisa mudah-mudahan kehilangan 3 poin lagi di situ kan. Ya, Satu pengganjal Inter ya cuma match yang lebih banyak karena bermain di Coppa Italia sih. Itu benar. aja. Bang, tadi gue mau ngerevisi dulu. Radu itu Hmm. inian. Radu full mainnya 90 menit. Oh Jadi full dia dia nggak jadi ganti. kagak kagak jadi diganti sama cadangannya. Terus kalau gue bilang di sini Antonio Conte itu malah jadi kalah kelas sama si Eusebio Di Francesco Bang karena Eusebio Di Francesco berhasil menurut gue berhasil untuk menerapkan antitesis serangannya Conte di situ di nullified semua gitu pemain-pemainnya Hmm. dan Conte kayak nggak punya jawaban untuk nembus apa yang udah disajiin sama Di Francesco dan eksekusi dan kita semua tahu bahwa Venezia ini punya punya defensive line yang baik ya. Gue ngomongin lini belakang ya, walaupun lini tengahnya Ya. ini emang kalah, tapi kemarin gue nggak ngeliat itu ketika lawan Napoli karena pemain-pemainnya itu sangat sangat disiplin dan bisa melayani counter attack dari Napoli gitu. Dan Napoli kayaknya emang dari Napoli itu sebenarnya kemarin serangannya monoton banget kebaca. Politano doang yang menurut gua cukup nusuk. Nah, di sisi kirinya ini nih Napoli nih nggak ada Ya. pemain eh, yang kreatif atau yang fantastisa kayak Kvaratskhelia gitu. Ya itu aja sih penyakitan Napoli dan serinya Napoli Betul. bikin terus Inter menang lagi kan Bang. Emang udahlah ini emang udah makin makin jauh lah bentar lagi nih Inter larinya. Nah terus kalau misalnya si Juve itu kan juga dibantai. Ini kita nungguin Bang Busan belum ada. Mungkin dia akan mengirim video aja kali ya. Kita bahas dikitnya kayak ini sebenarnya efeknya Soalnya Bang buat Bustan, Mota gimana nih? soalnya Bang Bustan tuh lagi ini Bang, dia tuh lagi kayak nyiapin mental kayak, gue ikut tag nggak ya, gue ikut tag nggak ya, gue ikut tag nggak ya, aduh, ntar ngomong apa ya gue ya, aduh, dia gitu kayak bertempur sendiri kayak jadi kepala, aduh Bang Bustan, 7 gol dari apa? Dari 2 pertandingan Dari Bang dua Bara ya. match tanpa bisa mencetak gol sama sekali. Ini parah Ini, sih. Banyak fans Juventus yang ternyata salah juga berpikir mengenai Thiago Motta ya. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau ternyata waktu di awal musim Bang, waktu itu gue tag bareng sama Optis, itu tuh gue ngobrol ini Bang, gue ngobrol bareng sama Om Omrik. Aduh, Omriknya ini apa? Signora Podcast. Itu Hmm. ternyata Omrik ini emang beda ya mentalitas orang yang udah nonton seri lama dan dia lebih dewasa dan ngelihat sesuatu tuh lebih holistik gitu. Dia bilang Mota ini ya mungkin belajar, ini berproses. Justru Mota dengan bisa memainkan sepak bola yang
berbeda dari Mas-mas Milano Allegri, itu aja udah bagus gitu. Tapi kalau untuk Scudetto kayaknya belum. Nah, gua kemarin agak ngotot. Bisa lah Scudetto, dia di ama Bolonya aja bisa mengantarkan sampai kayak gitu kan, gimana sama Juve dengan pemain-pemain yang lebih mumpuni. Tapi kata dia, ya enggak, Juve itu ada di level yang berbeda gitu. Lu nggak bisa nyamain segampang itu gitu. Ini bukan bukan matematika dan hitam putih. Jadi itu akan banyak faktor yang bikin eh Mota bisa jadi tertekan sendiri atau nggak cocok apa yang diterapin di Bolonya gitu dengan ego pemain-pemain Juve juga yang, dan Juve sebagai klub yang lebih besar gitu. Ternyata bener bang, Mota puyeng. Tapi kalau ngomongin apa yang salah, Mota sih udah, dia nggak punya jawaban dari kebuntuan di pertahanan ataupun penyerangan kemarin. Kalau gue lihat, sorry nih gue jadi banyak ngomong karena tadi gue baru nonton. Jadi kalau gue lihat Juventus lawan Fiorentina ini bang, mungkin Juventusnya itu sama kayak lawan Atalanta kemarin. Dia itu memaksakan oper-operan skema-skema yang nggak menghasilkan apa-apa. Jadi gua benar-benar ngerasa ini Thiago Motta yang bertanggung jawab. Kalau menurut lu gimana? Iya, pressure-nya beda buat Mota dan dia terlalu singkat sih memang kalau kita mau menjudge. Harusnya sih dengan dia lolos ke Eropa pun layak dikasih kesempatan seorang Mota itu untuk menukangi Juve. Dia bisa add on lagi beberapa pemain-pemain yang mungkin sesuai dengan skema dia di musim depan. Jadi nggak ada alasan lah Juve untuk memecat pelatih yang masih berada di, ya walaupun Alessandro Del Piero sempat maki-maki pemain Juve sekarang juga kan, kalau lu kok seri seneng-seneng gitu kan, sementara dulu mentalitanya Juve nggak begitu, seri itu adalah kekalahan gitu kan, tapi ini mau gimana, udah kalah 2 kali dibantai ya gitu kan, mau nggak mau ya lu harus kasih kesempatan selama mau tanya pun masih bisa berprogres di situ, dan Juve-nya juga masih lolos Eropa. Mau apa lagi yang lu menjadi kambing hitam kan sebenarnya sih, kecuali memang gelap mata manajemennya. Iya, benar-benar. Dan juga fansnya yang gelap mata ya. Nah, untuk memvalidasi obrolan kita tadi, Bang Bara, kita langsung saja menghadirkan Bang Bustan di sini yang sudah Wih, hadir. akhirnya. Alhamdulillah akhirnya. Jadi Apa nih, kita, apa nih, apa nih? jadi kebetulan banget, Bang. Kita lagi ngomongin Juventus lawan Fiorentina. Gua rekap, Oke, oke, oke. gua rekap sedikit. Tadi kalau gua ngebahas eh, apa tuh 7 gol dari 2 pertandingan dan gak bisa ngegolin, ini tanggung jawabnya di Thiago Motta karena Thiago Motta memainkan sepak bola skema yang tidak menghasilkan apa-apa tapi tidak dirubah di kacamata gua tentunya, yang nggak Oke, secara holistik nonton Juventus. Tapi kalau menurut Bang Bara, ya ini adalah proses yang harus dihadapi oleh Juventus, di mana memang eh ya sebenarnya Mota bagus kok gitu, kalau dibilang dari hasil nggak buruk-buruk amat, ada di posisi 4 sekarang gitu kan. Ya tapi kasihlah kesempatan lagi 1 musim lagi gitu. Nah, gimana Bang Bustan kalau menurut lu? Silakan, silakan. Mungkin oke, bisa juga nanti dibahas kalian pertandingan Fiorentina Juventusnya ya. Silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di bulan warahmatullahi puasa ini, wabarakatuh. Juventus ini mending banyak bersabar ya. Banyak muhasabah diri, mending ke masjid itu banyak beribadah dibanding nanti banyak bikin dosa ya dengan menghujat, Mengumpat. Mengumpat, mengumpat memaki. dan lain-lain. Kebobolan 7 gol di 2 pertandingan ya, ag- ini juga ya sangat mengenaskan juga untuk Juve yang harusnya kurang bisa diterima oleh Juventusnya sendiri itu. Karena kan sebetulnya sebelum laga ini ya, itu Juve punya peluang untuk memperlebar jarak dengan peringkat kelima. Karena kan sebelum pertandingan ini ada pertandingan Bolonya lawan Lazio ya, di mana Betul. kompetitor utamanya Juve sebelumnya itu kan Lazio di satu peringkat di bawahnya gitu, di peringkat 5. Tapi kemudian Lazio dibantai sama Bolonya, akhirnya Bolonya peringkat 4. Dan kalau Juve menang, itu harusnya bisa selisih 2 poin dari peringkat 5. Tapi kemudian kenyataannya sangat jauh dari yang diharapkan itu. Malah lagi-lagi Juve kebobolan 3 gol gitu dari, eh, sebetulnya kalau
membahas Fiorentina Juve ya, itu kalau dari sisi peluang sih itu peluangnya Fiorentina juga nggak XG-nya nggak gede-gede banget gitu. Cuma Betul, betul, betul. 0,4. Cuma Betul. 0,4 kalau nggak salah ya. 0,3 sekian lah 0,4. Dan shoot on goalnya juga cuma 3. Jadi 3 shoot on goal, 3 gol. Nah, ini juga kalau kita lihat dari sisi Juve-nya ya, artinya walaupun peluangnya dari Fiorentina itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu matang, tapi dari jarak yang sebetulnya nggak ideal dan dari sudut yang nggak ideal, tapi pemainnya Fiorentina bisa nyetak 3 gol. Itu berarti ada celah kosong di depan pertahanan gawang Juve yang nggak bisa ditutup oleh pemain-pemain Juve gitu. Itu dari segi taktikalnya ya. Kalau dari segi ini juga kita bisa ngeliat dari mentalitasnya. Setelah kebobolan 2 gol, itu kayaknya sih itu juga ditunjukkan dari laga melawan Atalanta sebelumnya ya. Setelah kebobolan 2 gol lah, itu pemain-pemain Juve kayak nggak bisa bounce back lagi gitu mentalitasnya. Padahal kan pas kemarin lawan Fiorentina itu kan kebobolannya di menit 18 kalau nggak salah, menit 18 2-0 itu. Itu berarti Juve masih punya sekitar 72 menit. Eh, oh iya benar, 72 menit ya untuk menyamakan kedudukan paling tidak atau bisa membalikkan Betul. keadaan. Betul. Dan juga Juve punya half time gitu, half time di ruang ganti untuk bisa membakar semangat lagi agar bisa mengejar ketinggalan. Tapi itu kemudian tidak bisa dilakukan pemain-pemain Juve gitu, yang mana mentalnya kelihatan udah down gitu. Apapun yang dilakukan oleh pemain Juve nggak ada hasil yang bisa positif ya, nggak ada gol yang bisa diciptakan gitu. Dan nggak peluang-peluang matangnya juga minim karena Juve juga cuma menghasilkan peluangnya 0,8 ya XG-nya. Jadi itu sih dari sisi taktikal dia nggak bisa, pertahanannya justru malah tambah bolong. Dan dari sisi mentalitas kayaknya ini sih yang paling utama ya, dari sisi mentalitas itu bahkan bukan cuma Juventini ya, banyak legenda-legenda Juve itu yang bilang ini pemain-pemain kayak nggak ada mental untuk main di Juve gitu. Jadi kayak Ya, nggak paham pakai seragam Juve itu kayak gimana. yang kayak Del Piero ngomong kan. Iya betul. Kayak Del Piero ngomong, ini kayak bukan bukan pemain yang lagi paham gitu gimana mengenakan seragam Juve. Nah, itu tuh yang jadi problemnya, dan pelatihnya sendiri juga kebingungan seperti apa mau bikin pemain ini karena dari pertandingan ke pertandingan juga game plan-nya Mota juga nggak terlalu jelas ya. Pemilihan Iya, pemainnya itu. juga Itu, sering itu. berubah-berubah gitu. Betul, betul. Starting elevennya ini pemainnya banyak yang ditaruh tidak sesuai dengan role yang terbaiknya gitu. Dia juga Iya. masih bingung untuk menempatkan beberapa pemain gitu kayak Pop Mainers di mana, Nico Gonzalez di mana. Ini yang paling sering nih Nico Gonzalez di kiri gitu. Padahal kalau di Fiorentina kan yang paling optimalnya dia di kanan terus inverted, eh, nge-shoot gitu. Karena Berarti dia kakinya kelebihannya kiri di ya. situ. Iya, karena kakinya kiri. Dan Kopenhagen juga kayak masih bingung gitu. Dia mau menempatkan nomor 10, kadang juga pernah di wing kanan, Iya, pernah juga Kak. di Kak nomor 8 8. di Iya, tengah, benar, iya. benar. Dan masih kebingungan role-nya Kopenhagen ini kayak gimana. Oh, Dan itu pernah juga juga ke beberapa pemain. pernah juga Ya, dia jadi false nine, Bang. Cup Miners pernah jadi false iya nine. pernah juga jadi false nine. Tuh. Puyeng, puyeng. Makanya ini eh Motanya juga kelihatan masih bingung ini Juve-nya mau diapain gitu. Bahkan kalau dilihat di pinggir lapangan dia juga kayak nggak ngasih instruksi apa-apa gitu Iya, ke pemainnya. itu. Diam-diam aja gitu. Sambil bikin pose yang aneh-aneh, jongkok apa gitu. Itu biar bagus di fotonya, Pusing ya dia, Bang. Biar pusing dia. Iya biar dia poster-posternya banyak, dia buat foto-foto di internetnya banyak itu. dia udah pusing. Dan di pertandingan ini juga untuk merespon 3 golnya Fiorentina, 3 pergantian pemain pertama itu back semua. Masuk Alberto Costa, Cambiaso,
masuk juga Gatti kalau nggak salah ya. Back semua gitu. Dan itu juga jadi pertanyaan, gimana caranya mau ngejar ketinggalan malah masukin tiga tiga back gitu. Ini kayak gimana? Ini jadi Iya kayak bener ini ya. lagi. Iya bener lagi. Gue baru Eh, ngeh. Ini jadi kayak De Rossi pas ini ya di Ya, piala apa kualifikasi Piala Dunia yang dia marah-marah ke Ventura. Kok saya mau dimasukin gitu. Ini kan lagi ngejar ketinggalan. iya bener bener bener. Aneh aneh. Kok Nah, saya kan iya bukan makanya striker. pergantian pemainnya ini juga jadi pertanyaan juga kenapa dia malah masukin back. Nah, itu tuh sebetulnya eh, ada banyak problem juga ya untuk dua match ini. Jadi Juve-nya juga banyak kelihatan eh, masih bingung gitu dan ini juga ada isu bahwa manajemen juga lagi ngevaluasi dan lagi briefing ke Motanya dan pemain-pemain juga di interview satu-satu gitu. Kira-kira masalahnya di Oh. mana, masalahnya di mana. Itu beritanya kayak gitu sih. Mau ada Jadi layoff berarti Bang. Ini mau ada layoff berarti. Heeh. Mau ada jadi layoff. mau coba apa short problem kali ya. Ya ya Mau ya. coba ini ini problemnya kira-kira di mana gitu. Kalau Dan kayak di kantor, iya, kalau kayak di kantornya Bang Bara itu yang kayak rahasia kamu dijamin kok sama perusahaan ini nggak bakal ngomong apa aja bebas bebas. Nah, tahu-tahu di-cut Padahal gitu. dia adu Padahal domba ya. padahal dia domba. Aduh. Wah tapi seru juga ya. Lanjut lanjut Bang. iya Ada dan ini juga kayaknya masalah ini sih nggak ada leadership di ruang ganti. di lapangan ya, dari di, pemainnya. Iya, di gue setuju. lapangan dan di Gue ruang setuju itu. ganti karena Masih memang muda-muda semua. Mm-mm. pemain-pemainnya kan banyak yang baru dan banyak yang muda-muda juga. Itu kan mungkin yang senior paling Locatelli ya. Locatelli pun usianya sebetulnya belum tua-tua banget ya. Belum Iya. tua-tua banget. Yang tua itu sebetulnya Perin sama kiper ketiganya juga Pinsolio. Tapi kan mereka Tapi juga bukan kiper utama kan. maksudnya nggak ada Bukan darah pemain Juventus, utama. nggak ada darah Juventusnya lagi bang, kayak ikonik kayak Bonucci, Barzagli, Chiellini gitu Cielini ya. atau siapa ada kayak dulu ada siapa eh Camoranesi, buset dah jauh banget ya. Ada Nedved, Netfed sekalian lu bilang. Nedved, Ya iya. kan? Maksud gue Iya, pemain-pemain leader-leader natural. yang Iya. natural. Del Piero, Buffon. Piero Buffon, iya bener, nggak ada yang kayak gitu. Tapi permasalahan Juventus ini cukup pelik ya, berbeda dengan satu tim lagi terakhir yang akan kita bahas yaitu Inter. Di mana Inter ini punya 1001 cara untuk keluar dari tekanan, 1001 cara untuk memiliki mentalitas yang luar biasa, dan 1001 cara Ya. untuk membongkar Atalanta di mana Juventus kocar-kacir, setengah mati. Inter kayaknya gampang-gampang aja itu ngebongkar Atalanta. Jadi mungkin gua sampein dulu sedikit dari kacamata gua ya, dari pengamatan gua. Sebenarnya Atalanta approach-nya itu sama persis seperti apa yang dilakukan waktu kemarin lawan Juventus gitu ya. Pas lawan Inter kemarin, Bang. Tapi perbedaannya adalah gimana Inter ngerespon. Kalau Juventus kemarin itu ngerespon dengan, kalau tadi istilah gua adalah Juventusnya bermain dengan cara itu aja, di mana yang nggak works masih diterusin. Nah, Inter ini melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Kayaknya emang udah dipelajarin juga sih. Jadi dengan man to man markingnya yang dilakukan sama Atalanta, justru yang dilakukan sama Inter ini langsung nge-bypass gitu. Dia langsung nge-bypass lini tengahnya. Jadi nggak perlu main-main pendek. Jadi langsung ke depan gitu. Dengan ternyata Lautaro dan Marcus Thuram ini juga tahu cara bermain sebagai duet gitu. Ketika yang satu turun, yang satu lagi ngapain gitu. Yang satu pas ketika yang satu turun, yang satu jadi apa tuh jadi pemantul, ya udah dia lakuin third man run. Itu kan hampir gol yang di menit berapa tuh? 6 apa 16 gitu yang kena tiang terus keluar lagi. Nah, itu sih dari skema itu yang kalau gue lihat Inter jauh lebih berhasil, dan Atalanta justru nggak bisa punya jawaban cara ngalahin third man run-nya Inter gitu. Atalanta agak bunuh diri emang mainnya kemarin seterbuka itu ternyata sama kayak lawan Juventus. Ya walaupun golnya akhirnya dari corner kick dulu ya. Itu dari corner kick dulu terus disusul sama golnya Lautaro. eh tapi ya secara prosesnya sepanjang 75 menit ya Inter selalu bisa keluar lah dari tekanan Atalanta. Itu sih. Kalau Shot on. Atalanta juga ini ya
kayaknya nggak banyak variasi permainan ya, kecuali Iya, mungkin iya, di depan gitu. betul. Mungkin dia bisa 3-4-2-1 kalau dulu kadang 4-3-4-3, tapi secara umum sih hampir mirip ya formasi skema mainnya dia. Iya, benar-benar Bang. Dan serangan di depannya juga nggak serangan di depannya juga ketika Atalanta megang bola tuh mereka nggak banyak punya pattern kalau gue lihat. Jadi emang mereka bermainnya dengan cara apa ya, kick and rush gitulah si Atalanta ini kalau gue pakai bahasa sederhana yang gue bikin sendiri gitu. Tapi Bang, kekokohan Inter ini memang benar-benar kacau sih. Maksudnya dia kayak ya lu jadi apalagi jadi fansnya kayak lu nggak ngaruh lu mau Inter kasih cedera berapa orang lu mau kasih iya 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 Inter benar-benar. ada kartu merah atau apa kayak ya kayak tadi lu bilang nggak bisa dia nggak berhenti kehilangan cara untuk tetap mendapatkan hasil positif dan itu ya Scudetto material sih kayak tim yang kayak gitu Iya, memang layak ya. secara long run lebih setuju lebih teruji juga di mana awal musim sebenarnya fans mereka juga nggak pede kan ya Aldi Mm-mm, ya si Randika Jamil saat itu kan mereka pikir betul. enggak lah Inter nggak bisa ngulang dua kali tapi ketika udah di 2/3 musim baru kelihatan bener-bener kualitas tim ini. Iya, dan mereka nggak kalah mental ketika harus ngejar Napoli terus-terusan gitu. Kan berminggu-minggu gitu. Karena Napoli yang memang set the pace. Heeh. karena memang kan tim yang istilahnya masih kerangkanya masih sama, pelatihnya masih sama kan cuman Inter doang yang klub gede. Iya benar, Betul. Sama benar banget. Atalanta mungkin, tapi Atalanta kan jarang yang benar-benar ini challenge itu. Kayak Mm-mm. Napoli, Juve, Milan, itu kan pelatih baru semua yang mana butuh penyesuaian juga. Iya Bahkan benar. sekelas Conte pun ya pasti butuh penyesuaian juga. Iya, tapi apa yang dilakuin Conte di Napoli juga udah luar biasa itu. Iya Itu betul. tinggal Bahkan dengan sabar dengan dikit lagi aja. Heeh. dengan tanpa penggantinya Kvaratskhelia yang proper ya. Iya kan ada Okafor sih sebenarnya, cuman nggak tahu proper apa enggak ya Okafor. Kemarin gue lihat sih ya Mainnya minggir banget anjir di nyari garis doang gila. mainnya nyari tempat adem. Iya, yang kena bayangan, yang kena bayangan. Iya, main. Yang Aduh nggak kena Okafor. matahari. Aduh ada aja. Gantinya begitu. Ya, Ya, gitulah oke lah, Bang ini Bans. karena nggak ada interesti juga ya, karena lagi-lagi Aldi blunder ya, dia bilang bisa-bisa sehingga kita tidak mengontak Bung Berry, tapi ternyata di detik-detik terakhirnya dia tidak muncul juga saudara-saudara. Iya, nih. Aduh, Ya, mangkrak Aldi pasti mangkrak. Kayak project-project kartu, ini Wakanda. kartu kuning Aldi deh. Kartu Ya mungkin kacau. silakan fans-fans Inter atau Interisti bisa saut menyahut di kolom komentar ya, karena dengan Inter menang terus dan Milan kemarin kejeblos itu juga mereka saut-sautan di grup kita. Iya Antara bener. mereka aja tuh udah sampai Iya, iya. ngomongin apa juga pokoknya iya deh ya Iya, emang iya, lagi iya. di Emang atas lagi nggak apa-apa. lagi jaya. Aduh, ya jadi itu aja kali ya untuk pembahasan kita kali ini ya, Ya, Bang Bara ya, teman-teman semua. Gue mau berterima kasih juga kepada Bang Bustan pertama-tama yang selalu mau bantuin dan selalu hadir untuk memberikan opini-opininya gitu ya di channel sederhana kami ini dan juga ke Bang Ben kemarin, Bang Ben yang datang jauh-jauh dari Parung Panjang untuk ikut bukber. Itu nanti ada videonya kita ya, ya lagi bukber-bukber Bang ya. Insya Allah nanti kita tayangkan. lagi Tapi edit. untuk kali ini kita say thank you dulu. Terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin udah mau hadir, udah ada niatan hadir, tapi juga belum berkesempatan gitu untuk hadir secara fisik langsung. Semoga kita bisa bertemu lagi. Tapi juga ya kita berusaha untuk tetap hadir untuk kalian semua gitu ya Bang ya, untuk memberikan Eh, update-update terkait Serie A Italia ini, sepak bola liga tercinta kita ini. Oke, itu Ya gue aja. pengen di Lanjut. match terakhir sebulan puasa ini Bang Busan bisa offline lah ya Bang. Minggu depan kita tag lah. Kita belum pernah nih offline sama Bang Busan nih. Iya, semoga Bang Bustan lagi bisa tuh Nggak jadwalnya. mudik kan lu? Mau mudik. Mudik, Oh lu Bang. mudik ya? Mudik Iya, Bang Kapan? Bustan. Lu hari apa? Hari apa mudiknya? hari Kamis. Oh ya ini kita tag hari Rabu lah atau Selasa lah. Selasa lah. Buset Kan toh dipaksa nggak lu anak orang? matchnya kan masih kan nggak ada di jeda itu mereka nggak bertanding kan. Jadi kita masih bisa memberikan analisa yang valid kan. Iya, boleh, Bang. Ntar ongkos ada dari Bang Bara, tenang aja. Aman. Tapi minggu depan, Aman. yang buat match ini ya. Yang malam takbiran tuh Milan Napoli, Juve lawan apa tuh? Juve Juve. lawan Ya ntar apa ya? kita Lawan bahas lah. Genoa Ya kayaknya, udah. kalau nggak salah.
Ya Iya. pokoknya kalau bisa Bang ya Selasa kita Iya ya, sempatkan nanti diri dilihat, nanti untuk dilihat. take offline. Siap. Jadi tunggu juga teman-teman, kita bakalan tag offline lagi insya Allah di minggu depan. Itu aja. Jangan lupa subscribe channel ini, share, like juga teman-teman, nyalain loncengnya, sebarluaskan ke para pecinta Serie A Italia. Terus juga follow juga sosial media kita. Nggak ada ruginya karena sekarang Ko Alvin akan kembali untuk menggebrak dengan waduh, wayau, dan segala macam Eh, jargon-jargon yang dia punya. Karena sekarang dia eh, sudah berdamai dengan dirinya sendiri untuk tidak terlalu ngoyo dan ambisius gitu dalam mengejar di proyek duniawi. duniawinya gitu ya. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao, bye bye. Dan juga dukung Indonesia guys. Ya, dan juga Jangan dukung lupa. Roma. Dukungnya Roma aja guys, lagi reboisasi. Dah, thank you. Bye bye. Ya.